anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Sinta di tema 4. Kali ini kita sudah masuk di tema 4. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai muatan pelajaran PPKN dari subtema 1 sampai dengan subtema 3. Nah, di materi PPKN ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Tentu ini sudah tidak asing lagi untuk kita. Nah, dari subtema 1 kita akan membahas mengenai Pancasila sila yang pertama. Untuk subtema 2 kita akan membahas mengenai Pancasila sila yang kedua. Dan untuk subtema yang ketiga kita akan membahas mengenai Pancasila sila yang ketiga. Oke, sekarang kita akan memasuki subtema yang pertama. Silahkan kalian siapkan alat tulis kalian. Kalian boleh menambahkan beberapa catatan-catatan kecil di dalam handout kalian atau di dalam buku tulis kalian jika memang catatan tersebut dibutuhkan untuk belajar kalian. Ya, kita akan mulai ke yang subtema pertama. Di subtema yang pertama, kita akan membahas mengenai Pancasila sila yang pertama. Tentu kalian semua sudah tahu bunyi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama yaitu bintang. Kalian lihat bintang itu layar belakangnya atau backgroundnya berbentuk seperti perisai. Ya, seperti perisai. Nah, bintang itu sendiri melambangkan cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada manusia. Latar hitam yang dipilih menunjukkan warna alam yang berarti rahmat Allah adalah sumber dari segalanya. Nah, ini adalah pengertian atau makna dari simbol sila yang pertama. Kalian perhatikan sekali lagi simbolnya berbentuk seperti perisai, lalu di tengahnya itu ada lambang bintang dan latar yang dipilih adalah warna hitam. Nah, makna dari sila yang pertama adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, menghormati antar umat beragama. Yang keempat, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang kelima, tolong-menolong dan kerjasama antar umat beragama. Kalau kalian perhatikan, dari kelima makna sila ini, sila yang pertama ini, lima-limanya ini semua bertujuan atau bersumber kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalian ingat-ingat, karena bunyi sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, jadi makna sila yang pertama pun juga bersumber dan berpusat kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, pengamalan sila pertama itu ada apa saja? Kalian harus tahu pengamalan itu adalah sikap-sikap yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila yang pertama. Toleransi antar umat beragama. Contohnya, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Misalnya ada teman kalian yang sedang berdoa atau sedang beribadah, ya jangan kalian membuat keributan di sebelahnya. Ya, jadi jangan pernah mengganggu karena kita harus bertoleransi antar umat beragama. Yang kedua, beribadah sesuai ajaran agama. Contohnya, berdoa dan beribadah di tempat dan sesuai agama kalian. Kalian tentu sudah memilih agama apa yang kalian anut. Nah, silakan kalian berdoa dan beribadah sesuai dengan agama yang kalian pilih. Ya, karena jika kalian sudah memilih suatu agama, ya silakan kalian berdoa dan beribadah sesuai dengan tempat dan agama kalian. Yang ketiga, taat dan bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Setiap pagi kita boleh menghirup udara segar, kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari kita boleh menikmati kehidupan yang baru, kita bersyukur kepada Tuhan, ya.
begitu. Yang keempat, berkata dan berperilaku jujur. Dengan contohnya yaitu tidak mencontek atau meniru pekerjaan orang lain. Nah, ternyata berperilaku jujur ini ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kalian akan dipercaya oleh orang lain. Ya, kalau kalian jujur, kalian akan dipercaya. Lalu kalian juga akan memiliki banyak teman kalau kalian itu jujur. Selain itu, kalian juga disayangi oleh teman, keluarga, saudara, dan siapapun juga akan menyayangi kita jika kita berkata dan berperilaku jujur. Ya, silakan ingat-ingat. Baik, kita akan masuk ke subtema yang kedua, yaitu mengenai sila kedua. Bunyi dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk simbol sila kedua yaitu rantai. Coba kalian perhatikan, bentuk rantai yang ada di gambar itu terdiri dari bentuk rantai segi empat dan lingkaran. Di mana segi empat itu melambangkan laki-laki dan lingkaran itu melambangkan perempuan. Nah, rantai itu saling berkaitan, itu ada artinya. Melambangkan bahwa manusia, laki-laki dan perempuan tadi saling membutuhkan satu sama lain. Setiap rakyat bersatu padu agar menjadi kuat seperti rantai. Nah, diperlukan sikap saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Makanya untuk sila yang kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, kata kuncinya adalah kemanusiaan dilambangkan dengan rantai yang saling berkaitan. Nah, pengamalan sila yang kedua ini apa saja? Yang pertama, mencintai, menghormati, dan menaati nasihat orang tua. Saling membantu dan merasakan kesusahan dan kegembiraan. Jadi kita akan merasakan tidak hanya dalam kesusahan saja, tapi dalam kegembiraan pun kita bisa saling membantu dan juga merasakan. Sopan dalam pergaulan antar teman. Tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini kata kuncinya mengenai kemanusiaan. Ya, berarti mengenai manusia, sikap kita terhadap manusia lain. Menghormati, membantu, sopan, dan tidak menyakiti. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke sila yang ketiga. Bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Bunyi dari sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambang dari sila ketiga yaitu pohon beringin. Mengapa yang dipilih adalah pohon beringin? Karena pohon beringin ini pohon yang sangat besar dan menjadi tempat untuk berteduh. Akarnya tunggang yang kuat menggambarkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa kita. Maka dapat disimpulkan bahwa rakyat berlindung di bawah negara Indonesia sebagai negara pemersatu. Kata kuncinya yaitu persatuan. Maka pengamalan untuk sila yang ketiga apa saja? Cinta tanah air. Bangga menjadi anak Indonesia. Menjaga persahabatan. Menghormati antar suku dan budaya. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Coba kalian perhatikan, pengamalan di sila ketiga ini mengenai persatuan. Kata kuncinya yaitu persatuan. Kita bersatu padu menjadi kuat, menjadi satu kesatuan yaitu Indonesia.
Nah, sekarang tadi kalian sudah melihat pengamalan-pengamalan dari sila pertama dan sila ketiga sampai sila ketiga. Yang perlu kalian ingat adalah ada beberapa sikap yang baik dan yang kurang baik yang perlu kalian perhatikan. Mengapa ada sikap yang baik dan yang kurang baik? Karena kalian harus ingat bahwa kita itu disebut dengan makhluk sosial. Bahwa manusia senantiasa membutuhkan orang lain di dalam hidupnya untuk bertahan hidup. Ya, kita membutuhkan orang lain untuk bertahan hidup. Maka dari itu kadang kita lupa melakukan hal-hal yang kurang baik untuk bertahan hidup. Ya, maka di sini kita harus membedakan mana yang merupakan sikap yang baik dan yang kurang baik. Contoh sikap yang baik, yang pertama yaitu menghormati antar umat beragama. Ini merupakan sikap yang baik. Menolong teman yang terkena musibah. Menggunakan produk dalam negeri. Menyampaikan pendapat dengan sopan. Silakan mengacungkan tangan atau bilang permisi kalau kalian ingin menyampaikan pendapat kalian. Membiasakan hidup hemat. Nah, ini merupakan 5 contoh sikap yang baik. Nah, untuk bagaimana yang sikap yang kurang baik, Bu Sinta? Nah, ini mungkin kadang kita tidak sadari kita sudah melakukan beberapa sikap yang kurang baik. Nah, ini perlu kita perbaiki ya. Contohnya sombong dan suka pamer. Ini kadang kita tidak merasakan bahwa aku nggak sombong, aku tidak pamer, padahal itu termasuk salah satu sikap yang kurang baik. Menyukai budaya asing. Nah, di sini sebenarnya ini bukan termasuk contoh sikap yang kurang baik, tidak. Sebenarnya termasuk sikap yang baik. Kalian mengenal budaya asing itu baik untuk pengetahuan. Tapi kita juga jangan lupa bahwa kita juga punya budaya sendiri. Jangan sampai budaya asing membuat kita lupa akan budaya kita. Ya, jadi kalian boleh menyukai budaya asing, tapi jangan sampai kalian melupakan budaya Indonesia sendiri. Memaksakan pendapat, ini juga salah satu contoh sikap yang kurang baik. Kenapa memaksakan pendapat itu kurang baik? Karena kita berarti memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan kita, egois, ya, itu tidak boleh, itu tidak baik. Lalu boros. Ya, coba kalian perhatikan, ada TV masih menyala, lampu menyala padahal siang hari, kipas menyala, radio menyala, dan ia sedang bermain handphone, keran air menyala. Ini boros. Ya, itu merupakan sikap yang kurang baik. Silakan kalau kalian ingin mendengarkan musik melalui handphone, ya silakan. Untuk alat elektronik yang lain dimatikan saja yang sekiranya tidak diperlukan. Begitu. Oke, ini adalah materi PPKN di tema yang keempat. Silahkan kalian pelajari lagi dari awal, dari subtema 1 sampai dengan subtema 3, dari sila yang pertama sampai dengan sila yang ketiga. Tetap semangat anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.